Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Nah, bersyukur kepada Tuhan kalau di bulan ini adik-adik boleh kembali sekolah, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar firman Tuhan dengan tema siap taat dan siap ribet. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami sampai saat ini boleh sehat dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sekali lagi tema kita apa adik-adik? Siap taat dan siap ribet. Nah, tentu ribet itu kan artinya tidak sesuatu yang gampang. Ribet itu artinya ada hal-hal yang sulit yang harus kita lakukan. Nah, saya mau bertanya kepada adik-adik, kira-kira mengapa pemerintah selalu mengupayakan suruh cuci tangan kalau pergi kemana-mana, terus suruh harus pakai masker, ini ada masker, kalau pergi dari rumah atau kalau bertemu dengan banyak orang, terus bawa hand sanitizer untuk membunuh kuman, terus jaga jarak. Kira-kira apa maksudnya adik-adik semuanya? Tujuannya hanya satu, supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah, semua tujuan protokol kesehatan itu tentunya untuk sehat, supaya terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jauh lebih daripada itu, Tuhan Yesus mau kita hidup secara rohani dengan benar. Itulah sebabnya perlu taat. Apa saja ketaatan yang harus kita lakukan adik-adik? Yang pertama, mempersiapkan akal budi. Nah, tentunya akal kita ini, pikiran kita ini harus diisi firman Tuhan. Nah, harus setiap pagi, setiap saat, setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, meninggalkan hawa nafsu. Nah, adik-adik suka kan, ada enggak yang adik-adik sukai yang tidak berkenan kepada Tuhan? Misalnya suka nonton internet berlama-lama, itu juga hal-hal yang memenuhi hawa nafsu. Akhirnya lupa belajar. Nah, terus asik main sendiri dan tidak mau peduli dengan orang tua. Hawa nafsu itu artinya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan diri sendiri. Nah, yang ketiga, adik-adik harus kudus. Kudus itu artinya terpisah dari dunia.
tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus suka melakukan kejahatan, suka mencuri, suka berbohong, suka mengganggu teman, dan yang lain-lain, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Harus meninggalkan itu semua. Tujuan daripada itu semuanya ada, ya adik-adik, adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita dijumpai tidak berdosa. Kita dijumpai hidup berkenan kepada Tuhan. Tentu ketaatan yang diinginkan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di saat situasi pandemi saat ini yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan, adik-adik juga harus taat melakukannya dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan. Karena tubuh kita ini juga adalah bagian dari pemberian Tuhan yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua hidup kita adalah milik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya adik-adik diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.